Teman-teman, selamat malam. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan teman-teman semuanya. Dan selamat datang di live Instagram Sabdayut. Oke, nah malam hari ini topik kita atau tema yang kita angkat menarik sekali ya teman-teman. Dalam menyambut Jumat nanti, Jumat Agung ya, sudah semakin dekat. Jadi topik kita teman-teman boleh simak di pojok kiri atas. Di situ sudah tertera He died for me. Nah teman-teman di rumah, selamat datang ya sekali lagi di Instagram Live Sabdayut. Tentunya sebelum masuk ke obrolan kita, langkah lebih baiknya kita berkenalan dulu dengan guest kita malam hari ini ya. Nah silakan dari masing-masing kita memperkenalkan diri. Dari Kak Yesi boleh, terus Bang Rian, terus Mbak Santi, terus aku. Silakan. Oke, shalom teman-teman semua, shalom kakak-kakak. Nama saya Yesi dari domisili di Batu Raja, Sumatera Selatan. Mantap. Ya, shalom teman-teman, ya, shalom kakak-kakak yang bareng dengan kita di sini. Perkenalkan nama saya Devrian Errol Marpaung. Sekarang pelayanan di GKPA, Gereja Kristen Protestan Angkola. Kalau domisili sekarang di Pekanbaru. Itu saja mungkin dari saya. Oke, Mbak Santi. Ya, shalom teman-teman, selamat malam semuanya. Perkenalkan aku Santi, pelayanan di Sabda dan domisiliku di Solo. Mantap. Oke, teman-teman semuanya, salam kenal, aku Ray juga yang jadi host malam hari ini. Dan sekali lagi teman-teman, hari Jumat nanti kita akan merayakan sama-sama Jumat Agung ya, memperingati kematian Yesus Kristus di kayu salib untuk menebus aku dan kamu tentunya, menebus kita semua. Nah, berharga banget ya kita sampai dia rela menebus kita. Nah, kenapa sih kita ditebus gitu kan? Nah, penasaran, kita akan diskusikan malam hari ini. Kita diskusi bareng, tentunya bukan hanya kami berempat ya, tapi teman-teman di rumah silakan banget untuk juga ikut berdiskusi ya bareng kami. Jadi silahkan beri komentar, beri pertanyaan, beri pernyataan juga, apapun lah, intinya nimbrung aja teman-teman. Oke, sebelum kita masuk ke obrolan, aku mau jelaskan sedikit tentang Sabdayut. Mungkin dari teman-teman di rumah baru pertama kali join menonton Sabdayut ini. Jadi Sabdayut adalah acara ngobrol bareng melalui live Instagram dengan membahas atau mengangkat satu topik tertentu yang relate dengan anak muda maupun yang jarang dibahas di kalangan anak muda. Itu sesuai dengan visi kami, yaitu mempersiapkan anak-anak muda untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasinya. Sekilas itu tentang Sabdayut teman-teman. Enjoy malam hari ini, kita diskusi bareng, kita ngobrol bareng. Nah, sebelum ngobrol, alangkah lebih baik juga kita berdoa terlebih dulu ya teman-teman. Bang Devrian boleh memimpin kita dalam doa? Oke. Kita satukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, ada waktu bagi kami anak-anak-Mu untuk berdiskusi mengenai bagaimana Tuhan begitu mengasihi kami, dan Tuhan mau mati bagi kami. Bapa, malam hari ini kami bersama dengan kakak-kakak, ada Mbak Santi, Mbak Yesi, dan Mas Rey berdiskusi di dalam suatu wadah Sabdayut. Tuhan memberkati kami, semua perangkat yang kami gunakan, jaringan, cuaca, bahkan teman-teman yang join bersama dengan kami, supaya kami semua boleh diberkati dan mendapatkan pembelajaran yang baru lewat hal ini. Kami serahkan waktu kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tambah-tambahkan hikmat bagi kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. 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 Thank you, Dev. Oke, nah teman-teman, sekali lagi untuk teman-teman di rumah silahkan banget ikut berdiskusi bareng kami ya, berikan komentar, pertanyaan, segala hal terkait obrolan kita. Intinya kami ajak diskusi. Oke, teman-teman, berbicara tentang DOSA atau dosa. Rasa-rasanya topik ini sangat jarang ya kita diskusikan, khususnya di tongkrongan ya. Kalau di gereja mungkin masih sering, walaupun di gereja-gereja mainstream yang besar kayaknya jarang juga sih ya. Lebih ke hal-hal yang fun biasanya. Tapi ya itulah faktanya ya teman-teman. Dosa tuh jarang jadi bahan diskusi gitu. Yang ada justru bahan praktek ya mungkin ya. Kalau bahan diskusi jarang. Nah, menurut teman-teman, kenapa nih dosa jadi sesuatu yang kayaknya anti didiskusikan di kalangan anak-anak muda? Bahkan mungkin mereka
kayaknya sensi lah dengan dosa ini. Kalau sudah berbicara dosa, skip aja deh kalau bisa. Itu kenapa sih? Silakan. Eh, Kak Rey, kayaknya kalau membahas tentang dosa, kalau itu dosa orang lain, kayaknya itu seru banget dibicarain ya. Itu jadi bahan yang mencairkan suasana gitu. Tapi kalau sudah menyenggol dosa kita, itu kalau kata orang Batu Raja, sudah-sudahlah, nggak usah dibahas lagi gitu katanya kan. Gitu sih Kak. Jadi tergantung dosa siapa yang mau dibahas ini. Kalau dosa kita tutup aja, kita tutup buku. Tapi kalau dosa orang, ayo kita bahas gitu. Biasanya sih gitu, tapi kayaknya kalau anak-anak Tuhan nggak ada ya. Amin. Ya, aku nambahin ya. Mungkin di satu sisi memang lebih senang gitu ya ngomongin dosa orang lain gitu. Tapi aku inget juga dulu tuh pernah gitu ya. Jadi ketika ini nih ngumpul sama teman-teman gitu kan, ada satu yang akhirnya speak up gitu. Oh, aku ngelakuin ini loh gitu. Tapi dosanya itu tuh dosa yang enggak ini ya maksudnya bukan membunuh atau apa gitu, tapi itu malah jadi kayak bahan guyonan gitu. Oh, aku juga loh pernah ngelakuin ini. Oh, sama, aku malah lebih parah lagi gitu. Jadi akhirnya malah itu diceritain tapi bukan menjadi satu refleksi, oh ini tuh salah gitu, tapi malah jadi kayak kayak topik guyonan gitu. Cuman kalau di satu sisi ya sebenarnya kan dosa itu tuh tindakan menyimpang gitu ya. Kita nggak taat gitu sama Tuhan. Harusnya ini menjadi satu hal yang serius gitu untuk dibicarakan. Ya, menambahi Mas mengenai dosa, ada di satu sisi orang-orang tertentu sensi untuk membahasnya, tapi di satu sisi itu jadi kebanggaan. Tapi kalau topik dosanya tertentu ya, mungkin Mas Rey mengerti maksud saya. Jadi di satu titik sensi untuk mengutarakan itu karena ngapain sih? Saya setuju dengan katanya Mbak Yesi. Kalau dosa orang kita bahas, tapi kalau dosa saya jangan. Tapi di topik tertentu mengenai dosa, ada kebanggaan tersendiri ketika mengutarakan kepada orang. Seolah-olah saya lebih jago dalam hal itu. Padahal dia tidak sadar bahwa itu dosa. Nah, melihat situasi zaman sekarang, kalau saya sih berpendapat, dosa itu tidak lagi menjadi momok yang menakutkan, karena berpikir bahwa, sudah ada yang menyelamatkan saya dari dosa, kan begitu. Mungkin ada stigma-stigma yang begitu, kalau dari saya sih, Mas. Ya, sepakat sih yang disampaikan teman-teman tadi ya. Pada akhirnya dosa bukan lagi sesuatu yang kayaknya nggak penting untuk didiskusikan karena sudah kayak jadi bagian hidup gitu. Bahkan kayak tadi Bang Rian bilang, jadi adu mekanik malahan, besar-besaran dosa gitu, jago-jagoan dosa. Dan nggak sadar padahal itu dosa yang membawa atau memberikan dampak yang besar. Nggak usah berbicara soal maut dulu deh, kalau kita merujuk Alkitab kan maut ya. Tapi hal-hal lain yang dampak langsung dirasakan pun sebetulnya ada, cuman nggak lagi tersorot nih, karena saking seolah-olah bangganya. Nah, itu saking membuktikan kalau dosa itu berasal dari benar-benar diri sendiri, keinginan daging dan hawa nafsu kan gitu kan manusia. Pada awalnya kan jatuh dalam dosa karena pengen sama seperti Allah. Jadi ada sisi-sisi pride-nya lah gitu ya. Nah, itu yang membuat dosa kayaknya kayak nggak menakutkan lagi gitu. Itu sih. Iya, mungkin menambah juga. Ya, rame nih. Ladies first. Ini membuktikan kalau dosa seru nih dibahas sebetulnya kan. Oke, aku nambahin dikit aja gitu. Jadi menurut aku sih sebenarnya dosa itu sangat ini ya harus dibicarakan dengan serius gitu ya, karena kan itu menyangkut hidup juga gitu. Kalau sudah melakukan dosa berarti kan itu sebenarnya melakukan pelanggaran gitu ya. Kalau dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen ya itu berarti kita sudah nggak taat sama Tuhan gitu, melanggar firman-Nya. Kalau mau dipikir-pikir lagi ya sebenarnya nggak ada satu orang pun gitu ya yang tidak berbuat dosa gitu. Karena kalau kita lihat di Roma 3 ayat 23 pun semua orang itu telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya maksudnya bukan berarti dosa kecil, dosa besar, enggak ya. Selama itu memang tidak taat sama Tuhan ya berarti ada hal serius gitu di dalam diri orang tersebut. Siapa Mbak Isi? Saya atau Mbak? Oke, aku dulu ya.
Nyambung sama yang tadi, tapi sebenarnya sejahat-jahat atau sekebalnya orang terhadap dosa, pasti ada sisi gentarnya. Maksudnya ada sisi yang kayak, aku tuh berdosa dan sebenarnya aku nih malu gitu kan. Kayak cerita di Alkitab, wanita Samaria yang berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia menikah 5 kali, kemudian yang tinggal sama dia sekarang juga bukan suaminya, dia kan ngambil airnya siang hari kan ya. Itu kan sudah menunjukkan walaupun dia seberdosa itu di mata manusia, tapi dia juga sebenarnya malu untuk ngambil air bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Iya. Kalau saya sih Mas, melihat situasi ini memang harus kembali kepada asal, dalam artian dosa apa sih dosa gitu loh. Kenapa sih akhirnya beberapa orang lah saya bilang menganggap bahwa dosa itu tidak lagi menjadi momok yang menakutkan di zaman sekarang, sampai akhirnya bisa membanggakan dosa, atau sebagian sensi dengan dosa, kan begitu. Jadi kalau saya mau tarik ke belakang sampai kepada penciptaan pertama, sampai pada zamannya Allah murka kepada manusia karena dosanya, konteksnya Nabi Nuh kan segala macam, itu kan semua berdasarkan ketidaktaatan, kan tadi udah disampaikan. Memang beberapa kata dalam Alkitab mau PL dan PB ada yang bicara tentang dosa. Tapi kalau saya selalu paling senang ada satu kata namanya hamartia. Itu namanya tidak tepat sasaran kan? Itu tidak tepat sasaran. Jadi saya selalu mengumpamakan bahwa ketika Tuhan tarik kita ke satu tempat, tapi dalam proses kita menuju tempat itu kita nggak sampai ke situ. Kita ke sana dulu, melenceng dulu kan. Jadi ada hal-hal tertentu yang membuat kita akhirnya menjauh dari Tuhan, dan kita bangga akan hal itu. Kan itu jadi hal yang hal yang menarik untuk dikulik gitu loh. Kenapa jadi orang-orang tertentu bangga dengan hal itu? Ada orang-orang tertentu yang sensi. Kenapa begitu kan begitu Mas. Jadi kalau saya secara pribadi, apapun ceritanya, upah dosa adalah maut, kan begitu. Upah dosa adalah maut, Roma 6 ayat 23. Upah dosa adalah maut. Jadi pengertian kepada orang-orang sekarang bahwa upah dosa adalah maut bukan lagi mengerti bahwa kalau kau berdosa langsung mati di saat itu juga. Tidak, tapi artinya tubuh masih hidup tapi iman kita kepada Tuhan putus, kan begitu. Saya mungkin berpikir sederhana dalam hal ini gitu. Mungkin ada tambahan dari teman-teman. Ya, itu sih teman-teman. Kalau sudah berbicara soal maut gitu ya, itu baru orang terasa kayaknya menakutkan sehingga nggak perlu dibahas. Kayaknya udahlah, udah urusan maut. Kadang bahkan mengembalikan, biar nggak dibahas, biar urusanku dengan Tuhan lah, tapi kamu nggak usah ngurusi urusanku gitu ya. Kalau sudah berbicara tentang maut, tapi kalau berbicara tentang hal lain, itu jadi hal yang menarik untuk didiskusikan gitu kan. Maksudnya mereka tertarik ya, salah satunya balik lagi tadi soal kebanggaannya, soal hal-hal yang sepertinya bisa kuat-kuatan gitu, itu akhirnya dibahas gitu, bahkan dibanggakan, dan itu padahal membanggakan dosa adalah dosa gitu. Tapi banyak yang nggak sadar dan merasa bangga kalau sudah melakukan sesuatu karena itu tadi nggak memikirkan dampaknya gitu, nggak memikirkan bahwa sebetulnya maut loh akibatnya gitu sih. Ya, sedikit menambahin dari yang Are sampaikan gitu ya, berarti bisa jadi ada pemahaman yang berbeda-beda gitu ya mengenai dosa. Mungkin bisa dikaitkan dengan budaya atau mungkin dengan tradisi masyarakat gitu ya. Kadang kan ada yang mungkin orang tertentu bilang kalau melakukan seperti itu dosa gitu, tetapi bagi orang yang lainnya itu ternyata tidak gitu. Jadi mungkin pemahaman dosa itu sendiri yang bisa jadi beda gitu. Ya. Saya boleh tambahin sedikit. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Mbak Santi. Pemahaman orang tentang dosa bukan berarti apa istilahnya, satu kelompok mengatakan itu dosa, satu kelompok mengatakan itu tidak dosa, kan begitu. Jadi istilahnya kalau mau dikatakan dosa, upah dosa adalah maut, itu akan menarik ketika orang yang melakukan dosa tapi tidak mengerti bahwa itu dosa. Jadi dia tidak berpikir bahwa maut itu adalah ganjarannya, kan begitu. Jadi bagaimana kita memberikan pengertian bahwa dosa dalam konteks perlakuan yang mendukakan hati Tuhan lah kita bilang, atau tidak tepat sasaran dari apa yang Tuhan mau, itu ujung-ujungnya pasti maut begitu. Jadi tidak ada
pandangan bahwa satu ini bilang dosa, satu lagi bilang tidak, kan begitu. Kayak sih tadi, jadi angkat tangan. Iya, kalau aku boleh pinjam definisi dosa dari anak sekolah minggu yang biasa kami pakai, itu dosa itu segala yang kita pikirkan, kita katakan, kita lakukan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, kalau yang dari kita pikirkan aja itu sudah bisa buat kita berdosa, alangkah, maksudnya licin banget bisa kita terjerumus ke dalam dosa gitu, nah Kak. Dan terus dosa itu kan memisahkan kita dengan Allah kan ya. Nah, kalau menurut kakak-kakak, dampaknya tuh sejauh dan seberat apa sih supaya kami, aduh kita kan, aku kan udah bisa lagi. Anak-anak teens itu biar bisa, anak-anak youth, anak-anak teens itu bisa aware, oh ternyata batasannya tuh ini, aku sudah berbuat dosa gitu. Ya, siapa mau jawab nih? Kalau aku ya, kalau menarik dari definisi tadi, ya standar kita sebetulnya Alkitab sih. Maksudnya kalau yang teman-teman sampaikan, selagi itu melanggar Allah, melanggar perintah Allah, melanggar firman Allah, ya berarti itu dosa. Dan yang bikin aware, ya tentu Alkitab itu sendiri. Semakin kita membaca Alkitab, semakin kita lebih bijak, lebih berhati-hati, dan lebih memandang dan menarik semuanya kembali ke dalam Alkitab. Nah, itu yang akan jadi penuntun sih, sehingga kita juga mempertimbangkan dampaknya. Kalau saya melakukan ini, dampaknya apa? Terlebih ketika berbicara tentang dosa, apakah maut itu yang terpikirkan gitu kan? Terkadang kan orang nggak mikir mautnya, cuman mikir kalau melakukan ini paling cuman penjara 1 bulan gitu kan. Kadang kan cuman mikirnya dampak sekilasnya itu aja tanpa memikirkan dampak panjangnya yang justru lebih berbahaya gitu. Iya. Gini Mas, ini mungkin jadi sekalian sharing lah ya. Dosa juga sering dikaitkan dengan pertobatan. Artinya gini, ketika dia berbuat dosa, ada pola pikir bahwa ya udah besok saya minta maaf, dosa saya diampuni. Jadi sesimpel itu gitu loh. Jadi orang kadang berpikir, nah ketika saya buat dosa, ya udah buat aja dulu. Kan di balik dosa ada kenikmatan, di balik dosa ada kepuasan, di balik dosa ada kemegahan dan segala macamnya yang sementara kan itu kan. Nah, tapi ketika dia melakukan itu, dia merasa bahwa oh yaudah, saya dapat manfaatnya hari ini. Kalau memang itu salah di mata Tuhan, besok saya bertobat. Nah, pola pikir yang ini yang mungkin saya bisa kaitkan, dan saya setuju dengan Mas Rey, tolak ukurnya adalah Alkitab, apapun ceritanya. Kan? Alkitab dan firman Tuhan. Kalau ada dikatakan dosa upahnya adalah maut, nggak ada istilah, ya kita nanti akan melebar kan kemana-mana, ke pertobatan, ke pengampunan, dan kalau begitu upah dosa adalah maut. Apakah salah ketika saya berbuat dosa langsung saya minta ampun? Kan itu begitu teman-teman. Itu mungkin jadi perenungan lebih mendalam kan begitu. Ya. Ya, kayaknya sih. Ya, oh ya, sesuai sama yang dari tadi kita bahas ya, dosa itu maut tuh bukannya hal sesimpel yang kayak besok selesai gitu kan ya, itu benar-benar sesuatu yang kekal dan itu menakutkan dan itu mengerikan sekali gitu kan ya. Nah terus kalau kita nggak bereskan selama di dunia ini pun kita juga bisa nyicip tuh hasil-hasil dampak dari dosa-dosa yang kita perbuat ya kan ya. Lalu menurut teman-teman bagaimana manusia bisa melepaskan diri dari dosa dan hukumannya yang menakutkan itu? Ya, aku ya. Menurutku sih tadi ya, kan tidak ada seorang pun yang tidak pernah berbuat dosa gitu. Semua itu berbuat dosa gitu. Jadi aku pikir ya pada dasarnya manusia itu kan memang berdosa. Jadi kalau dia dengan kekuatannya sendiri atau kemampuannya sendiri untuk melepaskan diri dari dosa sih, aku pikir nggak bisa gitu ya. Karena kan ya gimana gitu kalau manusia berdosa menyelamatkan manusia berdosa juga nggak akan bisa gitu. Jadi tetap butuh satu pribadi yang tidak bisa sedikit pun dengan dosa, sama sekali nggak bisa gitu ya. Jadi pribadi yang kudus, dan dalam kita ya sebagai orang percaya ya itu adalah Yesus gitu yang memang bisa menyelamatkan kita gitu. Tidak ada yang lain gitu. Itu sih kalau dari aku. Iya. Ya.
Betul sih, Mbak. Kalau kita langsung ke bagian itu benar, Yesus gitu kan. Tapi ada beberapa pandangan agama-agama lain yang bilang kalau perbuatan baik atau amal bisa membawa mereka menuju surga kan. Ini juga hal yang penting untuk kita kaji kan begitu teman-teman. Tapi kalau saya diberikan pertanyaan itu, saya akan menjawab sederhana. Kalau perbuatan baik yang kita lakukan bisa membawa kita ke surga, lalu apa bedanya kita sebagai Kristen dengan orang yang tidak percaya Tuhan? Kan kembali lagi di posisi itu. Nah, kita percaya Tuhan, ya otomatis kita tahu satu-satunya jalan nggak ada lagi yang lain. Ya udah Tuhan itu sendiri. Itu mungkin dari saya teman-teman. Ya, menarik sih kalau dilihat dari sudut pandang kita, dan rasa-rasanya bisa aku bilang, aku yakin POV Kristen lah yang paling benar gitu ya. Tepat. Karena ya itu, dengan logika dasar kalau kita berdosa, ya nggak mungkin kita bisa menyelamatkan diri sendiri. Even dengan banyak berbuat baik pun, ya kita tetap berdosa, karena setiap hari kita pasti berdosa gitu kan. Tadi kita sudah juga sempat diskusikan gitu, kalau dosa itu bukan hanya berbicara tentang perbuatan saja, tapi pikiran, perasaan. Nah, itu pikiran kita sering sekali dalam satu hari itu terlintas hal-hal yang buruk gitu kan, untuk melakukan sesuatu, padahal baru memikirkan, belum melakukan gitu. Nah, itu Yesus juga bilang kalau ketika kita memikirkan atau mengingini istri orang lain pun itu sudah berzina gitu. Artinya itu juga sudah berdosa. Dan kalau kita setiap hari berdosa, berapa banyak kita harus berbuat baik? Apakah seimbang gitu? Ya kita ukur-ukur juga, nimbang-nimbang sendiri gitu. Rasa-rasanya nggak akan mungkin seimbang dan tetap berat dosa. Nah, kalau kitab sudah katakan upah dosa ialah maut, ya berbicara tentang dosa, ya bukan hanya soal kecil besar, ya apapun dosa, ya pasti maut. Artinya kecil apapun, ya tetap matilah kita gitu kan, nggak bisa menyelamatkan diri sendiri. Itu sih. Kak, aku bantu baca komentar di ini ya, di live kita dari Kak Mili. Oh, gimana baca ya? Mili ya. Langkah awal melepaskan diri dari dosa adalah sadar bahwa dirinya sendiri adalah orang berdosa dan mereka membutuhkan penyelamat, yaitu Yesus Kristus. Setuju ya Kak ya? Pasti. Oke, satu lagi dari Kak Evi. Kapan teman-teman tahu bahwa teman-teman nggak bisa menyelamatkan diri sendiri dari dosa? Kapan ya? Kayaknya aku kalau dari kecil udah tahu, kalau maksudnya kayak kita anak kecil dan kita butuh orang lain, orang tua kita untuk menolong kita. Terus akhirnya itu berkembang sampai besar dan dewasa, kayak oh ini dosa, orang tuaku juga nggak bisa membantuku untuk menyelesaikan ini, dan satu-satunya pribadi ya hanya Tuhan Yesus yang bisa menolong kita. Gimana menurut kakak? Ya, aku ingat waktu sekolah minggu. Karena kan tadi pertanyaannya kapan teman-teman tahu. Ya tahu, dikasih tahu sama guru sekolah minggu kan waktu itu gitu. Jadi ada gambar. Waktu zamanku dulu sih sekolah minggunya ada satu gambar gitu ya. Bukan traktat sih, yang beberapa halaman gitu, enggak, cuma satu aja gitu. Terus diceritakan gitu tentang pengorbanan Yesus Kristus. Ya, dari situ aku masih ingat banget bahwa memang ya aku gitu nggak bisa menyelamatkan diriku sendiri, nggak punya kemampuan gitu. Bahasanya seperti itu. Jadi anak-anak mudeng sih waktu itu. Ya, aku ya teman-teman. Rasa-rasanya kalau pertanyaannya hanya sebatas tahu, ya dari kecil, apalagi aku anak pendeta, jadi ya pasti kayaknya dari lahir pun sudah disusupi dengan itu, walaupun aku belum sadar ya. Disusupi, diajarkan diajarkan tentang hal itu gitu. Jadi kalau sebatas tahu sih tahu, tapi benar-benar akhirnya menyadari dan mengimani akan hal itu, bahwa aku nggak bisa menyelamatkan diri sendiri, itu mungkin SMP, SMA mulai mengerti, mulai bisa memahami dan memperdalam lagi. Pas kuliah benar-benar bisa menjelaskan, maybe juga bisa menganalogikan atau melogikakan apa yang aku yakini. Nah, itu mulai beranjak dewasa sih, ketika punya penalaran yang bagus. Tapi ini menjadi pertanyaan yang menarik, karena sampai sekarang pun banyak yang belum bisa memahami ini dengan benar gitu. Karena oke, betul, percaya Yesus juru selamat, tapi
kayak bercampur dengan usaha kita sendiri gitu kan. Itu yang sering terjadi juga. Jadi ya Yesus menyelamatkan, tapi kita juga harus terus berbuat baik, terus gini gitu. Jadi ada tambahan bumbu-bumbunya. Itu ya sering yang membuat kesalahpahaman yang terjadi. Itu sih menurutku juga. Ya, dari aku ya teman-teman, kalau saya selalu berpikir Allah mengasihi saya lebih dahulu, kan begitu. Kalau ditanya pertanyaan tadi, sejak kapan tahu? Sejak kecil, sejak sekolah minggu itu udah tahu. Tapi hampir sama kisah saya dengan Mas Rey, memiliki pemahaman lebih bahwa Tuhan adalah juru selamat yang satu-satunya bisa mampu menolong saya itu ketika SMA. Karena dari masa sekolah minggu menuju SMA itu ya perkembangan dan segala macamnya terkontaminasi dengan hal-hal duniawi, kan begitu teman-teman. Nah, di sisi ini saya selalu percaya itu Allah mengasihi manusia. Itu inisiatifnya dia. Yohanes itu ada di Efesus, di Efesus 2:8. Itu juga jadi ayat panggilan kami di angkatan, itu bukan hasil usahamu, itu pemberian Tuhan, anugerah dari Tuhan, kan begitu. Nah, ketika bicara tentang anugerah Tuhan, berarti tidak ada usaha manusia di sana, kan begitu. Jadi semua pure dari apa yang Tuhan mau, kan begitu teman-teman. Jadi ketika Tuhan berinisiatif, nggak ada satupun yang bisa melawan itu. Jadi ketika Tuhan ingin melepaskan kita dari dosa, ya kita tinggal terima baik, kan gitu kalau katanya. Itu mungkin dari saya, teman-teman. Ya, jadi kalau kita bicarakan dengan Allah mengasihi manusia, Allah menyelamatkan manusia dari hukuman dosa, kan teman-teman. Kadang kita harus berpikir bahwa Tuhan yang maha suci, tapi mau turun ke dunia menyelamatkan manusia. Lalu ada hal yang bisa kita diskusikan bersama menarik. Kenapa caranya harus mati di kayu salib? Mungkin teman-teman bisa kasih pandangan. Kenapa caranya harus mati di kayu salib? Apa nggak ada cara yang lain gitu? Cara yang lebih mulia, yang menonjolkan bahwa dia adalah maha kuasa, maha segala macamnya. Coba mungkin teman-teman kita sama-sama kasih masukan. Ya, aku dulu ya teman-teman. Menarik sih kalau berbicara tentang cara. Ya, aku memandang juga dari perjanjian lama ya teman-teman. Maksudnya bagiku Allah itu Allah yang konsisten. Jadi dari perjanjian lama ketika Allah memberikan aturan kalau sungguh keselamatan itu harus melalui penumpahan darah. Soal itu bahkan ketika manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa kan dipakaikan pakaian itu dari kulit hewan ya, yang sangat mungkin itu disembelih dahulu gitu. Kayaknya rasa-rasanya nggak mungkin Allah langsung memberikan kulit hewan langsung hidup-hidup gitu ya. Maksudnya mengkuliti hewan tapi dalam kondisi itu kayaknya mustahil. Jadi sejak awal pun Allah sudah memberikan kode atau gambaran lah kalau mau selamat atau keselamatan yang daripada Allah itu perlu pengorbanan, perlu darah yang tercurah. Sehingga ketika Paskah tulah terakhir Allah kepada Mesir, Allah juga memberikan aturan kalau harus menyembelih korban yaitu anak domba dan darahnya dioleskan di gerbang pintu. Nah, melalui kejadian-kejadian itu muncullah aturan juga harus memberikan korban persembahan ketika mohon ampun ketika melakukan dosa, dan juga ada korban keselamatan juga. Nah, itu sebagai gambaran Yesus Kristus dengan matinya di kayu salib yang menunjukkan bahwa kalau mau selamat harus ada darah yang tercurah gitu, harus ada pengorbanan yaitu melalui Yesus Kristus. Itulah kekonsistenan Allah. Dan kalau bicara soal cara lain ya pasti ada gitu, cuman kan ya balik lagi Allah adalah Allah yang konsisten. Itu sih aku memandangnya. Terus tambah di Yohanes 19 ayat 30, di situ Tuhan berkata sudah selesai gitu kan katanya. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Itu kayak benar-benar berarti Tuhan Yesus datang ke dunia itu misinya ya cuman itu, yaitu untuk menyelamatkan, menebus dosa-dosa kita. Sedikit cerita, jadi minggu awal bulan April kami ada bahas cerita sekolah minggu karena menjelang Paskah, jadi kami ceritalah tentang kematian Tuhan Yesus gitu kan.
nyinggung soal dosa itu tadi, ada beberapa anak yang jadi kegiatannya itu mereka nyebutin dosa-dosa, terus mereka catat di kertas, terus dikalungin. Ada beberapa anak yang nggak mau, nggak mau dikalungin kalung itu, kalung dosa itu. Katanya nggak mau, aku nggak mau karena anak kecil kan nggak mungkin kita paksa kan. Tapi maksudku sebenarnya anak-anak kecil juga tahu bahwa dosa itu memalukan dan itu dikerjakan oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tuh. Ya, aku nambahin sedikit gitu. Kenapa kok harus mati di kayu salib gitu ya? Aku pikir kalau kayu salib itu kan mati di salib itu tuh kan lambang kehinaan gitu ya pada masa itu gitu. Dan kenapa kok Yesus harus menjalani itu gitu? Jadi kalau kita ingat tentang penebusan Kristus itu kan satu paket yang lengkap gitu kan. Jadi Kristus aja menderita gitu, Kristus mati, nggak berhenti sampai mati, tetapi ia juga dibangkitkan gitu. Jadi ini tuh menjadi satu karya yang benar-benar Yesus itu juga sebagai pengganti, karena kan harusnya kita gitu yang dihukum gitu, toh yang melakukan dosa kita gitu. Kenapa kok Yesus gitu yang justru harus menanggung gitu ya? Itu karena kemurahan Allah juga, karena kasih Allah gitu ya. Terus juga kayu salib itu juga jadi lambang mendamaikan. Kristus sudah mendamaikan kita dengan Allah gitu. Ya kita ingat ya, kita tuh manusia berdosa, sementara Allah kita itu Allah kudus gitu. Dia nggak bisa dengan dosa gitu. Makanya Kristus tuh kayak jadi jembatan gitu, supaya kita bisa didamaikan gitu. Terus juga kita lihat sendiri ketika lihat salib gitu ya, itu pasti kita akan ingat penebusan. Nggak mungkin kita nggak akan ingat itu gitu. Jadi ya ini cara benar-benar cara Tuhan mati untuk menyelamatkan kita, dan itu benar-benar satu paket beneran untuk menggantikan kita gitu, supaya kita juga bisa memperoleh hidup kekal di dalam Dia gitu. Ya, itu aja sih. Iya. Saya cuma mau bilang saya setuju dengan Mbak Santi. Karena memang nggak ada hal lain yang bisa menjelaskan bahwa pengorbanannya yang luar biasa itu harusnya kita, kan itu garis bawahnya, harusnya kita. Tapi dia rela untuk itu, dan dia mau untuk itu. Lalu lambang salib yang hina diganti dengan sebuah kemegahan. Jadi bagi saya, teman-teman, apa istilahnya ya, kalau kata Alkitab, pikul salib sangkal diri, itu adalah sebuah apa istilahnya, moto hidup. Bagaimana Yesus mati di kayu salib, saya harus terima penderitaan itu dengan apa yang saya lakukan sekarang. Mungkin aplikasi nih ya, mungkin aplikasi nih bagi saya secara pribadi. Teman-teman bisa kasih masukan lagi yang lain. Ya, aku ya teman-teman. Menarik sih kalau memandang salib itu sendiri ya. Maksudnya kenapa harus disalib dan caranya. Ya seperti yang Mbak Santi sudah sampaikan bahwa itu kehinaan. Bahkan pada era itu tuh benar-benar hanya penjahat kelas kakap lah yang hukumannya disalib gitu. Dan secara tidak langsung Yesus termasuk dalam tanda petik kelas kakap. Kenapa? Ya karena kita gitu. Bukan karena Yesusnya yang melakukan, tapi karena kita. Karena dosa-dosa kita yang bisa dikatakan berarti, bisa didefinisikan kalau kita sebetulnya penjahat kelas kakapnya, kita yang harus disalib, tapi Yesus yang menggantikannya. Nah itulah kenapa harus disalib, untuk menunjukkan betapa hina kita, dosa-dosa yang sudah kita lakukan, dosa-dosa yang sudah mungkin kita pikirkan. Nah itu semua dibunuh oleh Yesus, sehingga dia harus salib itu. Nah, itu sebetulnya menggantikan kehinaan kita, menggantikan besarnya dosa kita. Itu sih. Ya, nambahin sedikit lagi juga. Jadi sebenarnya kalau kita itu ingat salib gitu ya, itu kita juga ingat dosa, kita juga ingat karya Tuhan. Tapi di satu sisi kita juga ingat bahwa Kristus pun juga bangkit gitu. Jadi ya ini ya ingat salib ya harusnya kita ingat untuk nggak melakukan dosa lagi. Kita mestinya ingat untuk ya apapun beratnya beban hidup atau mungkin masalah dari teman-teman muda semuanya, entah apapun masalahnya gitu ya, sampai harus berpikir aku bener nggak sih beriman sama Tuhan Yesus gitu, aku bener nggak sih, tapi kenapa kok berat sekali gitu, atau bahkan yang sekarang ini mungkin sedang ngalamin berbuat salah atau mungkin sejenisnya gitu ya, terus merasa
gimana aku bisa diterima nggak nih sama Tuhan gitu. Aku sudah ngelakuin ini itu gitu ya. Tapi kembali lagi ingat ya, Tuhan sudah melakukan karyanya yang sangat agung ini, dan ketika orang percaya tadi ya Kak Mili ya tadi bilang kalau sudah menyadari bahwa kita itu berdosa, segera balik sama Tuhan gitu ya, minta ampun, kita bertobat dan yakinlah bahwa Tuhan Yesus menerima kita gitu. Itu aja sih tambahannya. Ya. Nah, ini ada kayaknya ada satu hal yang bisa kita diskusikan dan cukup menarik gitu ya, tentang salib ini, karena juga cukup penasaran gitu ya, bahwa selain salib itu lambang kehinaan gitu ya, sebentar. Nah, tapi salib juga merupakan sesuatu yang bisa dikatakan nantinya akan menjadi sesuatu yang sebaliknya, bukan dihina lagi, bukan hina, tapi juga sesuatu yang mulia. Nah, di kalangan anak-anak muda khususnya gitu ya, salib itu kayak nggak masuk akal gitu. Maksudnya ngapain harus disalib gitu? Walaupun sudah dikatakan hina, tapi kayak menganggap Allah nggak mungkin lah melakukan hal itu gitu ya. Nah, gimana menurut teman-teman menanggapi anak-anak muda yang berpikiran seperti itu, yang mungkin skeptis, bahkan mungkin ikut dengan ajaran-ajaran lain yang menganggap Yesus nggak mati di salib gitu ya, itu bahkan parahnya ya. Nah, menurut teman-teman gimana nih? Ada yang mau jawab? Gak ada yang berani? Atau teman-teman di rumah gitu, adakah punya teman-teman satu circle yang menganggap Yesus gak mati gitu? Kalau bagiku, kalau teman-teman masih punya pemikiran seperti itu, baca ulang deh Alkitabnya. Karena di Alkitab cukup jelas, dan harusnya sih kita punya iman yang teguh ya di dalam kekristenan. Kecuali di luar kekristenan ya silakan gitu ya. Tapi di dalam kekristenan cukup final, dan kayaknya nggak penting juga untuk diperdebatkan gitu kalau di dalam kekristenan. Dan harusnya kita menolong orang-orang seperti itu. Nah, ini ada satu tanggapan dari Bu Evi. Bersyukur karena dia tahu bagaimana kita sendiri bergumul dengan dosa yang melekat dalam diri kita. Namun dia membebaskan kita dari beban itu agar kita bebas dan dilayakkan melakukan kehendaknya. Nah, betul sekali. Aku sepakat dengan hal ini. Jadi keselamatan yang Tuhan berikan tuh, penghapusan dosa tuh justru mendorong kita untuk melakukan hal yang tidak lagi dosa, atau yang kalau dari definisi yang awal tadi kita diskusikan, melakukan hal yang tidak melenceng lagi, artinya sesuai sasaran lagi. Nah, itu sih yang dilakukan Yesus juga. Ya, aku kasih tambahan dikit gitu ya, sekalian tadi merespon yang Ray gitu. Ya, intinya tuh Injil itu kan Yesus itu sudah mati bagi kita gitu ya, sudah menebus hidup kita dan dia bangkit gitu. Maka iman kita pun juga nggak sia-sia gitu ya kepada dia gitu. Jadi aku pikir ya memang Tuhan Yesus harus mati gitu ya, karena dia taat kepada Bapa dan untuk melakukan apa yang Bapa kehendaki gitu. Jadi itu memang nggak bisa dibantah karena itu memang iman kita gitu ya. Terus juga karena Yesus sudah melakukan itu semua untuk manusia berdosa gitu ya. Dan firman Tuhan sendiri juga mengatakan gitu ya, kalau memang Tuhan itu memanggil orang-orang berdosa supaya mereka itu mau bertobat gitu dan mau kembali kepada Tuhan gitu ya, supaya mereka itu yang berdosa bertobat dan mereka bisa diselamatkan gitu. Ya, aku mau tanya juga sih ke teman-teman gitu ya, apa yang bisa kita lakukan gitu untuk bisa memperoleh keselamatan itu gitu, atau kalau bisa secara personal sih apa gitu yang harus kita lakukan gitu, gimana caranya gitu supaya kita itu bisa diselamatkan gitu ya. Silakan teman-teman. Dari saya Mbak, itu menarik sekali, apa yang bisa kita lakukan untuk memperoleh keselamatan itu. Tadi saya sudah katakan di Efesus 2 ayat 8, itu anugerah, itu bukan hasil usahamu, itu bukan hasil jerih payahmu segala macam, itu pemberian Allah. Artinya dalam konteks ini tidak ada hal yang bisa kita lakukan untuk memperoleh keselamatan itu. Tapi dalam situasi ini ada hal yang bisa kita lakukan sebagai respon.
atas keselamatan itu tadi. Jadi perbuatan baik yang saya lakukan kepada orang bukan berdasarkan supaya saya masuk surga atau saya diselamatkan, tapi karena saya sudah diselamatkan. Kan itu berbeda. Pola pikirnya di situ. Jadi saya berpikir bahwa ketika perbuatan baik atau ada hal-hal tertentu yang bisa dilakukan supaya saya memperoleh keselamatan, itu tidak ada. Tapi karena saya tahu saya diselamatkan, saya melakukan hal-hal yang baik karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi saya mau kasih orang-orang di sekeliling saya. Itu mungkin dari saya. Ya, aku ya teman-teman sepakat sih. Kalau sejatinya keselamatan hanya oleh Kristus gitu, dan bahkan kalau di dalam Timotius bilang oleh iman juga gitu ya. Jadi dan oleh iman itu juga anugerah dari Roh Kudus juga gitu. Sehingga apa sih andil manusia yang nggak ada sama sekali gitu. Nah, tapi ada satu hal yang menarik juga di dalam Yohanes 3 ayat 16 yang cukup terkenal ya. Kasih Allah yang begitu besar supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Nah, itulah yang mungkin kalau dari POV kita yang bisa kita lakukan ya cuman satu, percaya. Itu aja sih. Kalau nggak percaya ya kita nggak bisa merasakan gitu kan. Nah, kalau lebih basic lagi ya menyadari dosa, karena hanya orang yang berdosalah yang diselamatkan gitu kan. Nah, kalau sudah sadar dosa, percayalah bahwa keselamatan disediakan. Nah, itu yang mungkin bisa kita lakukan sih. Itu dariku. Aku juga mau bacain Roma 10 ayat 9 yang intinya jika kita mengaku dengan mulut, percaya dalam hati, kita akan diselamatkan gitu ya Kak. Terus kalau kita nggak ngaku ya berarti apa yang mau Tuhan ampuni gitu kan ya. Terus kalau kita dengan pede bilang kita nggak ada dosa yang kita lakukan, nah itu kita berarti sedang berdosa gitu kan, karena kan mustahil kalau standar Alkitab tadi apa yang kita pikirkan itu yang melenceng dari firman Tuhan itu bisa berdosa walaupun orang lain nggak tahu. Jadi dengan mengaku, dengan percaya, dengan sungguh maka kita diselamatkan. Ya, kalau dari aku sih, ya pada dasarnya itu tadi ya, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri gitu. Hanya kasih Allah lah yang mengampuni dosa-dosa kita dan anugerah dari Dia gitu yang menyelamatkan kita gitu. Tapi jika kita men-sharingkan ini ke saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang mereka belum percaya kepada Tuhan, ya aku pikir kita menyampaikan kabar baik kepada mereka itu sangat penting gitu ya, karena kan iman itu bermula dari pendengaran gitu ya akan firman Tuhan gitu. Jadi untuk mereka bisa mendengar Injil terlebih dahulu, lalu mereka percaya kepada Tuhan, bertobat dari dosa mereka, dan ketika datang ke Tuhan ya aku percaya Tuhan akan memberikan anugerah itu kepada mereka gitu. Jadi ya aku pikir jangan sampai lupa gitu ya, kita sudah diberi anugerah tapi di satu sisi kita itu punya satu tanggung jawab gitu ya, bukan tanggung jawab sih, maksudnya kesukaan sebenarnya, kesukaan untuk kita itu memberitakan Injil ini kepada orang lain gitu, karena ya Tuhan sudah tadi ya Kak Devrian sering ya untuk bilang gitu ya, Tuhan sudah terlebih dulu mengasihi kita gitu ya, karena kita sudah terlebih dulu dikasihi Tuhan ya harusnya hidup kita itu juga bisa menyalurkan kasih Tuhan gitu ya, banyak-banyak berdoa juga supaya kita minta Tuhan berikan belas kasih juga di hati kita supaya kita itu punya belas kasih ke orang-orang yang belum mengenal Tuhan, mereka yang masih hidup dalam dosa gitu. Jadi supaya mereka juga bisa mendengar tentang Kristus, percaya dan bisa memperoleh anugerah dari Dia. Ya aku ya. Teman-teman mungkin juga berkembang bukan hanya berbicara soal bagaimana cara memperoleh gitu kan, tetapi kalau di Alkitab bilang, Rasul Paulus bilang di jemaat Filipi itu kerjakanlah keselamatanmu. Nah itu salah satu bentuk pengerjaan dari keselamatan ya, memberitakan Injil itu juga gitu. Dan di dalam aku bacakan lah ayatnya ya. Filipi 2 ayat 12 versi AYT, Alkitab yang terbuka. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, sebagaimana kamu selalu taat, bukan hanya ketika aku ada bersamamu, lebih-lebih sekarang ketika aku tidak bersamamu, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar gitu.
Nah, dilanjut, sebab Allah lah yang bekerja di dalam kamu, baik untuk mengingini maupun untuk mengerjakan apa yang menyenangkannya. Nah, ini justru semakin membuat sebuah ketegasan kalau kita tuh, kalau sudah hidup di dalam Kristus, tidak ada lagi diri kita, dalam tanda petik kehendak kita, gitu. Nggak ada lagi, tapi kehendak Allah lah, Allah yang bekerja di dalam kita untuk mendorong keinginan-keinginan kita untuk menyenangkan Dia dan termasuk mengerjakan semua kehendaknya. Nah, oleh sebab itu lebih utama, sebetulnya lebih menarik ketika kita berbicara balik ke topik kita, He died for me, gitu ya. Itu berbicara tentang besarnya kasih Allah kepada kita dan apa yang bisa kita kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Itu sih. Nah, ini ada satu komentar dari Kak Rebecca. Saya pernah mendengar konsep keselamatan. Nah, konsep keselamatan yang versi mana nih? Harapannya sih versi Alkitabiah ya, karena itu yang kita percaya, yang kita imani gitu kan. Nah, jadi supaya kita menjadi kebenaran lah, kita memperoleh kebenarannya gitu. Jangan sampai kita termakan dengan konsep kesan yang lain, karena memang kalau kita melihat dunia gitu ya, banyak sekali konsep-konsep keselamatan yang diajarkan oleh dunia dalam versi mereka masing-masing gitu kan. Tapi dalam versi kita, dalam versi Alkitabiah tentunya, ya keselamatan hanya di dalam Kristus. Itu final, valid, no debat. Gimana menurut teman-teman? Nah, teman-teman di rumah sendiri, gimana nih memandang keselamatannya ini? Apa yang kira-kira teman-teman di rumah akan lakukan setelah tahu keselamatan sudah diberikan Yesus? Teman-teman mau ngapain selanjutnya? What's next nih? Mungkin teman-teman, Kak Santi, Bang Dev, juga Kak Yesi juga boleh men-sharingkan apa yang kira-kira dilakukan atau sebagai respon lah ketika sudah tahu, oh Yesus sudah menyelamatkan saya, jadi mau ngapain selanjutnya? Silakan. Ya, kalau dari aku ya, setelah menerima keselamatan ya, tadi itu ya, kerjakan keselamatanmu gitu. Jadi, pasti yang pertama ya mesti taat gitu ya, karena mau tidak mau kan ketika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, hidup kita itu sudah jadi miliknya Tuhan gitu, bukan lagi milik yang lain gitu. Jadi, ya kita harus taat sama Dia dan juga mengikuti teladannya gitu. Termasuk tadi ya untuk perintah untuk kita terus memberitakan Injil itu juga termasuk di dalamnya. Ya, Kak Yesi tadi angkat tangan. Ya, balik itu tadi ya, Tuhan itu sudah mati untuk kita dan itu benar-benar bentuk kasih Tuhan yang besar untuk kita kan. Jadi mari kita terus imani, karena kalau kita berjalan terus dalam kehidupan dunia yang sebenarnya, dalam sehari-hari, dalam pekerjaan atau yang lain-lain, itu kan kayak ya aku ngerti konsepnya Tuhan itu maksudnya anugerah gitu kan. Tapi kan faktanya kehidupan sehari-hari yang kita jalani ini kita juga masih harus berjuang gitu kan. Nah, kadang-kadang ada hal-hal yang bisa menutupi kasih Tuhan, kesulitan segala macam itu menutupi kasih Tuhan terhadap kita. Jadi menurutku mari kita terus berjuang gitu ya, teman-teman, kakak-kakak, untuk terus dapat fokus kita dan melihat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, dari saya Mas Le, saya cuma mau bilang ini, aku berdosa, kamu berdosa, tidak ada satupun di antara kita yang tidak berdosa, tapi Tuhan sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Jadi sekarang saatnya kita meresponi kasih Tuhan yang luar biasa itu. Jangan salibkan lagi Tuhan dengan dosa-dosa baru yang akan kita lakukan ke depannya. Jadi justru kita harus jadi orang yang berdampak ke depannya, karena kita meresponi bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Tuhan mengasihi kita lebih dahulu. Saya selalu senang statement itu. Tuhan mengasihi kita lebih dulu, jadi kita mau praktekkan kasih yang Tuhan berikan kepada kita, kepada orang-orang di sekeliling kita. Jangan berhenti di kita, itu istilahnya mungkin dari saya. Lalu sebagai penutupnya mungkin lakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan, dan percaya kehendak Tuhan akan jadi untuk kita. Itu sih mungkin dari saya. Ya.
Nah, ini senada dengan Bang Rian ya, Bu Evi juga menyampaikan, jadi anak baik buat Tuhan. Kalau kepleset, cepat peka akan teguran Roh Kudus. Nah, ini yang juga jadi pergumulan anak-anak muda ya. Kalau sudah kepleset, terkadang dilanjutkan sampai menyelam gitu. Nggak lagi cepat banget, malah diselami malahan. Nggak peka akan teguran Roh Kudus dan firman-Nya. Mohon ampun itu kuncinya gitu ya. Karena kita juga masih hidup di dunia kan, jadi sangat mungkin kita masih jatuh dalam dosa, tapi jangan sampai kita hidup dalam dosa kan gitu. Karena Tuhan sudah menyelamatkan kita, jadi hiduplah dalam kehendak Tuhan. Kalaupun jatuh dalam dosa ya bangkit lagi gitu. Oke, nggak terasa hampir 1 jam kita ngobrol-ngobrol teman-teman. Kita di penghujung akhir obrolan kita. Sebelum kita berpisah masing-masing, ada satu komentar terakhir ini dari Kak Jimris. Kalau menurut Kak Jimris, cara diselamatkan itu memiliki sikap hati yang benar dengan percaya sama Tuhan Yesus dan karya pengorbanannya di atas kayu salib. Betul, Kak Jimris. Dan itu juga sudah kami diskusikan tadi. Kalau memang basicnya memang harus percaya, karena memang itu yang harus kita miliki. Dan dari Kak Karen itu mengatakan menerima keselamatan dari Tuhan dengan percaya kepada karya Yesus Kristus. Betul, karena Yesus Kristus adalah Tuhan memang kan. Jadi ya harus percaya gitu kan, karena Tuhan sudah berikan ya percayailah gitu kan. Oke, nah teman-teman, sebelum kita berpisah masing-masing boleh sekali lagi berikan closing statement-nya. Tadi kan menjawab pertanyaan ya what's next, tapi kali ini closing statement lah. Kita simpulkan keseluruhan pembicaraan kita dalam satu kalimat mungkin kalau bisa gitu ya. Gak usah panjang-panjang namanya closing statement, kalau panjang namanya opening statement. Oke, dari masing-masing kita ya teman-teman. Dari Mbak Santi dulu deh, Mbak Santi, terus Bang Rian, terus Kak Yesi, terus aku. Silakan. Ya, ini bersyukur gitu ya untuk anugerah Tuhan yang sudah menyelamatkan hidup kita. Jadi di tengah tantangan, pergumulan hidup teman-teman muda semuanya, jangan menyerah. Lihatlah salib Kristus yang menjadi kekuatan kita, menjadi kemenangan kita, dan terus berjuang untuk mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki atas hidup kita. Amin. Ya, dari saya. Silakan. Untuk kita semua atau untuk teman-teman, jangan pernah lelah untuk melakukan hal-hal baik jika itu berkehendak, itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan pernah mendukakan hati Tuhan. Jangan pernah melakukan sesuatu hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Yang penting dalam proses hidup ini kita sudah tahu Tuhan kita sudah mati dari salib dan Dia bangkit. Itu Tuhan yang layak untuk kita sembah. Jadi pelaku-pelaku firman Tuhan, jadi orang yang berdampak di orang-orang di sekeliling kita, teman-teman. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Thank you. Dari saya, Tuhan Yesus itu sudah mati untuk kita, dan itu bentuk kasih Tuhan ke kita. Dan cara kita mengasihi Tuhan ya dengan kekuatan yang sudah Tuhan Yesus tunjukkan itu kan. Jadi mari pandang terus pada salib Kristus, pada kasih-Nya yang sungguh besar, sehingga kita juga disanggupkan dengan kekuatan Tuhan untuk mengasihi Tuhan. Amin. Oke, dariku teman-teman, aku teringat satu ayat yang juga menjadi salah satu ayat favoritku ya. 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-15. Aku bacakan, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Nah, ini satu kalimat yang sungguh tajam, yang juga menegaskan kalau aku tuh paling berdosa dan aku paling butuh diselamatkan oleh Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus sudah mati untukku. He died for me. Jadi, He died for you juga gitu ya. Jadikan keselamatan Yesus itu sangat personal untuk kita, supaya benar-benar kita merasakan anugerahnya, merasakan kasih karunia yang begitu besar, dan kita dapat menghidupinya, hidup dalam keselamatan Kristus, tidak lagi hidup dalam dosa. Thank you banyak teman-teman, thank you Mbak Santi, thank you Bang Rian, thank you untuk Kak Yesi sudah menemani
Sabda Yud sudah ngobrol bareng ya, bareng Sabda Yud, dan teman-teman di rumah yang sudah ikut berkomentar, sudah ikut ngobrol juga, thank you banyak. Jangan lupa minggu depan kita hadir kembali ya di acara yang sama, di hari yang sama juga, di hari Selasa, di live Instagram Sabda Yud di jam 7 malam ya. Kita minggu depan topiknya sudah ganti ya, bukan lagi tentang kematian, tapi tentang kebangkitan. He is risen indeed. Nah, menarik ya teman-teman. Jadi stay tune dan follow juga Sabda Resources supaya tidak ketinggalan untuk pengumuman Sabda Youth berikutnya. Nah, terakhir sebelum kita tutup dalam doa, ada komentar terakhir dari Kak Karen. Bahagianya dipercayai Tuhan untuk mempercayainya. Ingat Yesus, ingat pengharapan. Amin. Mantap Kak Karen closing statement-nya. Nice. Oke, kita tutup dalam doa ya teman-teman. Thank you sekali lagi untuk semuanya yang sudah hadir. Thank you teman-teman semuanya. Dan Kak Yesi boleh menutup kita dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan menolong kami untuk acara kami dapat berjalan dengan baik. Kami bersyukur kepada Tuhan dan biarlah apa yang kami bicarakan ini tidak berlalu saja, tapi sungguh ini dapat merema dan dapat kami hidupi dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan menolong juga dan memberkati untuk lembaga Sabda dan dengan segala program dan segala yang direncanakan maupun yang sedang dikerjakan. Tuhan memberkati juga para pelayan-pelayan di lembaga Sabda. Tuhan juga memberkati dan biarlah lewat lembaga ini Tuhan keselamatan yang dari Tuhan, kebenaran-Mu terus disuarakan dan setiap telinga dapat mendengar dan dapat percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur, kami menyerahkan kehidupan kami masing-masing di dalam tangan Tuhan. Segala yang Tuhan percayakan untuk kami kerjakan, Tuhan mampukan kami untuk kami mengerjakannya sungguh-sungguh sebagai bentuk kami mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Thank you banyak teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Dan selamat menyambut Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Salam AI for God. Yesus memberkati.